Kalau alasan dibaliknya munculnya nama Pak Jokowi ini apa, Mas? Satu, tentu kami melihat rekam jejak ya. Legasi Pak Jokowi itu siapa yang meragukan lagi? Oke. Legasinya beliau kan. Andai kata besok yang ketua umum yang PSI yang baru terpilih itu bukan dari lingkaran atau dari keluarga Pak Jokowi, itu elektoral PSI 5 tahun ke depan akan turun drastis. Nah itu anggapan itu sesuai nggak? Menjadi pendukung beliau itu, beliau belum punya track record kalah. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga beliau menjaga benar rekor itu kan. Jangan sampai saya masuk tahu-tahu nanti di pemilihan voting atau ketum kalah gitu. Iya. Itu bercanda, tapi bercanda yang benar-benar dihitung secara matang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam. Kembali lagi di podcast Tribun Solo. Podcast yang membahas isu-isu menarik di kawasan Solo dan Solo Raya bersama saya Vincentius Desta. Tribuners, kali ini kita akan membahas Partai Solidaritas Indonesia yang nantinya pada Juli 2025 mendatang akan menggelar Kongres Nasional pertamanya di Kota Solo. Kemarin isu-isu yang berkembang, ada nama nih Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, infonya akan didaftarkan sebagai calon ketua umum dari Partai Solidaritas Indonesia. Nah, benarkah itu? Nah, ini kita bahas langsung dengan Mas Antonius Yogo, Ketua DPW PSI Jateng. Selamat pagi, Mas Yogo. Selamat pagi, Mas Vincent. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat, amin. Ya. Mas, sebelum kita bahas isu yang terbaru tadi, saya mau tanya dulu nih, Mas. PSI itu kan kemarin mengadakan pergantian warna itu, Mas, dari merah ke hitam putih, atau kemarin sebutnya itu monokrom party. Itu sebenarnya bisa diisyaratkan bahwa memang bentuk perlawanan PSI mungkin karena Mas Kaisang ini kan ada Pak Jokowi dan Mas Gibran yang sudah meninggalkan partai seberang gitu ya, Mas ya. Nah itu bentuk perlawanan atau apa, Mas sebenarnya? Ya, pertama saya berterima kasih diundang teman-teman Tribun, Mas Vincent CS. Yang kedua, saya jawab nanti kita tunggu di Kongres. Ini salah satu materi Kongres tentang perubahan misalkan warna atau logo partai, karena semua kan harus diatur di ADART. Oke. Kemarin Mas Kang sendiri menginstruksikan ke kami, para kader pengurus, ketika misalkan kegiatan di Boyolali. Kemarin kan kami tur Jawa Tengah, setelah Lebaran itu namanya tur silaturahmi Jawa Tengah bersama Mas Kaisang. Salah satunya di Boyolali, beliau menyampaikan bahwa mulai hari ini kader-kader PSI, pengurus, anggota legislatif semuanya dengan dress code hitam putih. Ya. Karena apa? Karena tidak usah dijelaskan kalau teman-teman memakai hitam putih artinya merujuk ke salah satu sosok di Indonesia. Betul. Yang hari ini hampir semua video foto-fotonya memakai hitam putih. Iya. Ya kan? Salah satu sosok di Indonesia dan terkenal. Dan tadi sudah di-spill Mas Vincent. Iya. Itu artinya emang beliau itu menjadi benar-benar role model bagi kami di PSI. Oke. Salah satunya hitam putih itu kami diskusi panjang. Warna yang adaptif dan luwes, bisa masuk kemana-mana. Oh ya. Nah, kami pernah di salah satu kesempatan juga bertanya ke beliau langsung, sosok yang teridentifikasi, personifikasi dengan dress code hitam putih. Kalau hitam putih itu, menurut beliau ya, kami mengulang, mau dipakai untuk layar, mau dipakai untuk ngisi di rapat RT, mau ke mall, itu luwes. Iya. Ya kan? Bandingkan misalkan kita ya dengan atribut partai merah, jaket, mau layar kan tidak enak juga kan. Iya. Hitam putih kayak hari ini yang dipakai Mas Vincent ini kan luwes. Iya. Mau nongkrong di luar rokokan, ya kan, mau forum resmi takziah atau melayat atau jagong itu kan masih luwes, masih bisa. Artinya ini bisa membaur kemana-mana dan ini kayak warna netral gitu kan, tidak terdetek dengan partai apa. Meskipun hari ini kalau pakai hitam putih, ini cah PSI ini. Sekarang kan gitu kan. Sekarang. Hampir teman-teman dan sulit dibedakan kalau kita ke instansi gitu.
ini PSI atau anak magang atau karyawan baru itu kan hampir sulit dibedakan kan, kecuali dengan etikatnya kan. Itu bercandaan kami. Tapi hari ini bukan hanya sekedar warna yang kami pilih, tapi bahwa kami mau sampaikan pesannya adalah ya kami itu PSI hadir salah satunya karena tokoh besar yang menjadi panutan kami. Sehingga kenapa dress code warna hitam putih itu kami sepakat mulai memakainya di forum-forum tertentu itu ya karena salah satunya ini melekat ke beliau, ke Pak Jokowi. Kedua, dress code ini, warna ini juga begitu luas dan adaptif, kita bisa masuk kemana-mana. Dan itu hampir mempresentasikan partai kami. Partai kami pengen ya anak muda, ya bisa luwes, bisa adaptif, bisa masuk ke segala lapisan. Ya kan, mau dipakai resmi, bisa, mau dipakai santai bisa, mau dipakai blusuan sampai ke lorong-lorong sempit, nggak masalah warna. Ya, aman. Itu sih soal warna hitam putih. Behind story-nya, dan kami kemarin saya beruntung ada di salah satu forum di meja dan disampaikan langsung kenapa hitam putih itu menjadi warna salah satu favorit Bapak dan lekat sekali dengan Pak Jokowi kan kalau hitam putih kan. Kita tidak mungkin ke sosok yang lain hitam putih ke Pak A, Pak B kan tidak mungkin. Kalau ngomong hitam putih ya mesti akan merujuk ke Presiden ke-7 kita kan. Gitu maksudnya. Ceritanya gitu. Nah ini kan kemudian Partai Solidaritas Indonesia itu akan mengadakan Kongres Nasional pertamanya di Kota Solo gitu. Itu kenapa memilih Kota Solo? Apakah lagi-lagi itu karena representasi dari kampung halaman Pak Jokowi atau apa gitu? Ya, bisa ya, bisa tidak. Jadi gini, di salah satu rapat lewat Zoom daring dengan seluruh anggota legislatif dan pengurus se-Indonesia, Mas Ketum menyampaikan, karena ini jadi pertanyaan juga di internal kami kan, kenapa memilih Solo, kenapa tidak Jakarta, kenapa tidak ini? Solo itu disampaikan Mas Ketum menjadi kota khusus karena Solo representasi dari PSI. Hampir semua berita-berita nasional juga bersumber dari PSI. Misalkan bagaimana dulu PSI begitu melekat ke Mas Gibran ketika mau muncul wali kota. Hanya partai PSI yang berani mendukung terang-terangan Mas Gibran misalkan, meskipun di istilahnya berhadapan dengan partai-partai yang lain atau partai besar saat itu. Kemudian ketua umumnya juga berasal dari Solo, ya kan. Kemudian sosok-sosok yang ada di PSI, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai orang tua Mas Kaisang juga berasal dari Solo. Mas Gibran Wapres hari ini juga dari Solo. Sehingga kenapa dipilih Solo ya? Ini kota khusus, kota yang merepresentasikan PSI. Bahwa hari ini Solo menjadi kota khusus dan disampaikan di forum resmi oleh Mas Ketum. Dan ya dari kemarin 1 kursi sekarang menjadi 5 itu kan juga menurut kami punya catatan penting. Solo berarti menjadi lahan subur juga yang bagi berkembangnya PSI. Partai ini dari 1 yang di 2019 hanya saya, kemudian menjadi 5. Kemudian kita juga kemarin di Pilkada juga menjadi kota yang terusus lagi peperangan kami melawan partai besar menurut kami Solo, dan kami membuktikan kami sekali lagi menang dengan sosok yang kami dukung hari ini, Mas Respati dan Mbak Astrid, meskipun dengan segala dramanya kan di last minute detik-detik akhir injury time itu tinggal KPU menilai tiba-tiba kami ganti pemain dan gol kan, dan akhirnya kami menang kan. Itu juga menjadi catatan menurut kami. Mungkin kalau di Solo ini juga mungkin berat ya, karena di Solo sekali lagi menjadi kota representasi PSI. Kenapa dipilih di Solo? Itu selain itu ya aksesnya juga gampang. Ini kan di tengah-tengah. Solo berada di salah satu provinsi, sudah Jawa Tengah, di Solo lagi. Ini kan pas tengah-tengahnya menurut kami, sehingga nanti akses teman-teman yang dari luar Jawa, dari Jawa juga fair karena di tengah. Bayangkan kalau misalkan di Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin pertimbangannya ya. Jadi teman-teman yang dari Jawa Barat ke Jawa Timur harus ini aksesnya juga mungkin dipilih sehingga di kota Solo. Itu sih. Nah ini kan salah satu agendanya itu akan memilih ketua umum baru gitu. Itu mengapa kalau saya melihat kenapa pemilihan ketua umum ini terasa begitu cepat gitu kan?
dari Sisgres kemudian ke Bro Giring, lah kemudian ke Bro Giring kemarin berganti kepada Bro Kaisang gitu ya. Terus kemudian sekarang sudah ada pemilihan ketua umum baru lagi. Itu memang terlalu dini untuk, maksudnya kita bisa bilang itu terlalu cepat atau memang ini sudah diukur jauh-jauh hari memang akan diadakan pergantian ketum itu? Ya, sebenarnya masa periode ketua umum itu juga sama, 5 tahun. 2025 ini memang masa berakhirnya ketua umum. Karena kemarin kan sempat sebelum pileg, karena pertimbangan khusus akhirnya Mas Kaisang ya, didaulat menjadi ketua umum. Tentu bukan tanpa sebab kan, pertimbangannya jelas kita masuk di medan pertempuran yang dengan segala hormat membutuhkan panglima perang lagi nih yang lebih ini kan. Kami menghormati Mas Giring sebelumnya yang sudah bekerja all out luar biasa, tapi kita butuh lagi nih sosok lagi yang begitu kuat. Mas Giring karena hari itu juga bertempur di dapilnya menjadi caleg RI kan, dan hari ini beliau menjadi wamen kebudayaan. Kemarin diputuskan Mas Kaisang ini memimpin peperangan ini, memimpin kapal besar PSI ini untuk di pileg pilpres. Kemudian acara periodik 2025 ini memang saatnya pemilihan secara periodik. Sehingga kami sempat mundur juga acaranya yang kemarin sampai April Mei. Satu tujuannya supaya benar-benar ini lebih matang, lebih mantap, karena jangan salah, PSI akan mempelopori pemilihan ketua umum dengan sistem e-voting. Ini yang sedang ramai dibicarakan juga harusnya, dan menjadi menarik. Artinya apa? Konsep yang kami dengungkan PSI sekarang menjadi partai super TBK, partai super terbuka, di mana ditandai dengan setiap anggotanya itu bisa memilih ketum. Ini berbeda sekali dengan hari ini yang terjadi di Indonesia. Tradisi pemilihan ketua umum itu biasanya mewakili dari masing-masing kota atau DPC, provinsi suara berapa, kemudian memutuskan suara terbanyak berapa. Ini menurut kami juga sangat rentan dengan pola-pola transaksional kan. Penggiringan opini provinsi ini ke sosok ini, berapa duit yang dikeluarkan untuk mengamankan calon ketua umum misalkan. Dan ini benar-benar kami dobrak hari ini. Istilah kami, mudah-mudahan kami melakukan disrupsi politik lagi di kancah politik Indonesia dengan salah satu ditandai pemilihan ketua umum dengan e-voting. Jadi masing-masing anggota yang terdaftar itu mau daftar, kan kami hari ini sedang dalam proses rekrutmen ulang baru. Yang lama kami verifikasi, kemudian kami juga meloginkan teman-teman baru untuk nanti bisa memilih ketumnya di pemilu raya PSI. Itu ada nama-nama yang tadi sudah di-spill Mas Vincent, Bapak, kemudian Mas Kaisang, kemudian ada nama-nama yang lain, Mbak Isyana Bagusoka itu kan wamen di Kemenduk Bangga, itu juga masuk salah satu nama yang saya update diusung Bali misalkan, Provinsi Bali mengajukan Isyana misalnya. Ada juga nama di Jawa Barat kalau tidak salah Mas Agus Herlambang, ketua OKK DPPS dari juga mantan ketua PMI kalau tidak salah kan. Itu juga masuk bursa. Ini salah satu tradisi baru yang menurut kami fair dan dinamis di mana semua orang bisa mencalonkan. Kami kan buka pendaftaran. Siapa yang mau mencalonkan ketua umum nih? Salah satu syarat administrasinya adalah mendapat dukungan 5 DPW dan 20 DPD. DPD itu kalau kami tingkat kabupaten kota. Siapa yang nanti akan mengantongi rekom-rekom itu, kemudian maju di bursa pemilihan ketua umum. Ketika sudah ada daftar nama ketua umum, kemudian dipilihnya oleh masing-masing anggota yang menentukan itu benar-benar anggota. Dan jangan salah, misalkan ada anggota yang kemudian juga memilih Isyana atau Agus Herlambang atau soal yang lain juga, menurut kami kemungkinan besar terbuka. Siapa yang bisa mengarahkan satu orang untuk suaranya ke sana, tinggal hari ini ya. Para anggota nanti kami yang milih itu benar-benar menilai sosok mana yang kira-kira pantas untuk menjadi ketua umum PSI. Nah ini tadi kan saya dengar tadi itu ada syaratnya bisa diulang Mas, untuk menjadi seorang caketum PSI itu tadi apa aja Mas? Salah satu syarat mendapat rekomendasi atau dukungan dari 5 DPW atau setingkat provinsi dan 20 DPD, dukungan dari surat rekomendasi kabupaten kota. Itu nanti kemudian dikerucutkan siapa nih, beberapa nama yang mendapat dukungan ini. Setelah itu dikontestasikan di kongres nanti untuk dipilih e-voting para anggota. Kalau masa
pendaftaran atau misalkan pendaftaran caketumnya ini sampai kapan, Mas? Update terbaru diundur sampai Juni tahun 14 kalau tidak salah ya. 14 Juni. Iya. 14 Juni. Sampai sekarang berarti sudah ada belum ya kira-kira yang daftar gitu, Mas? Maksudnya yang daftar ada ya. Cuma yang kami belum update yang mendapat rekomendasi dukungan untuk ketum-ketum kan belum update. Kalau kami update Jawa Tengah, kami pastikan kurang lebih 20 DPD menyerahkan ke kami, saya di DPW surat rekomendasi dukungan untuk Mas Kaisang. Oke. Ada catatannya itu 20 DPD kabupaten kota. Yeah. Misalkan Solo, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sukoharjo misal, tambah Grobogan, tambah Kabupaten Semarang. Yang masuk sudah sekitar 20 rekomendasi DPD untuk Mas Kaisang Pangarep atas nama untuk maju lagi menjadi ketum. Dan DPW pun kemarin minggu kan kami habis Kopdarwil di Solo juga. Kopi darat wilayah istilah kami, pertemuan ketua-ketua DPD se-Kabupaten Jawa Tengah berkumpul di Solo. Salah satu agendanya membahas kemana nih arah dukungan kita, peta dukungan Jawa Tengah, dan kami memutuskan Jawa Tengah pun rekomendasinya adalah untuk Mas Kaisang. Gitu. Karena beberapa tempat ya ini pilihan teman-teman. Jadi kita terbuka. Misalkan nanti di Kalimantan tidak dukung Mas Kaisang, ya ini dinamikanya tidak bisa. Dan justru ini organik dan ini menarik. Jadi tidak bisa ada calon ketua umum ini transaksional ini tidak bisa. Ya kan dari yang menentukan nanti pun di e-votingnya. Oke. Tinggal anggota-anggota. Kami hanya kalau dengan konsepnya tadi one man one vote gitu kan ya. Itu diikuti oleh, setahu saya awalnya ini diikuti akan sekitar 2.000 kader gitu ya. Tapi dengan tadi ada yang ada anggota-anggota baru yang direkrut, itu berarti kemungkinan lebih dari itu. Lebih. Kami hari ini seluruh anggota legislatif di PSI dibatasi sampai 15 Juni nanti kami punya tugas meloginkan anggota baru masing-masing 1.000. Masing-masing 1.000? 1.000. Kalau Solo saja punya 5 anggota dewan plus provinsi 1 akan input 6.000. Semarang kami punya 5 anggota dewan, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah totalnya 12 anggota dewan. Akhirnya sudah 12.000. Kemudian kepala daerah yang kader PSI mendapat kewajiban untuk login 2.000. Kami punya wakil wali kota Madiun misalkan, atau wali kota Kupang atas nama Christian Widodo. Mereka juga harus login 2.000 anggota baru. Dan ini tujuannya juga untuk pemilu raya. Jadi kalau se-Indonesia saya pastikan akan lebih dari 2.000 harusnya. Kalau dari Solo aja udah 6.000 itu. Iya, tapi dengan kemungkinan besok kongresnya digelar di Solo dan ikutnya lebih dari 2.000, itu sudah ada pemilihan venue yang akan dituju belum? Oh sudah. Besar gitu. Sudah. Kami di istilahnya panitia lokal, karena kami yang ada di daerah yang nanti akan ditunjuk menjadi tempat kongres. Kemarin kami sudah dengan OC dan SC berkeliling di kota Solo untuk melihat venue dan mengerucut. Kami spill pembukaannya akan ada di Geraha Sababwana tanggal 19. Oke. Penutupannya akan ada di Auditorium UMS. Kalau untuk siapa-siapa yang hadir gitu, apakah sudah bisa di-spill, Mas? Maksudnya siapa-siapa aja? Pembukaan gitu? Yang hadir yang jelas Mas Kaisang hadir. Tentu calon-calon ketua umum yang nanti akan mengerucut yang akan dipilih tentu akan hadir. Kalau kayak Mas Wapres misalkan, itu pasti hadir atau belum? Atau mungkin Pak Prabowo sebagai presiden? Kalau dalam pertemuan-pertemuan terakhir beliau masuk menjadi undangan. Oke. Ya, karena ini sebenarnya juga budaya politik. Kemarin kita juga diundang di Rapimnas Golkar, Gerindra. Ya kan PSI juga hadir di sana. Dan ini juga seperti undangan balasan ketika kami Kongres Nasional, tentu kami akan juga mengundang semua partai. Tidak usah ditanya semua partai. PDI Perjuangan kami undang, PKS kami undang, gitu kan. Ketua-ketua partai kita undang, kemudian tamu-tamu kita undang. Pak Jokowi kami undang juga. Satu selain ini bertempat di Solo, juga beliau kan sudah mulai disebut-sebut ini di riuhnya menjelang Kongres ini. Artinya juga beliau menjadi sosok yang menurut kami spesial karena sekali lagi Pak Jokowi ada role model anak-anak PSI ketika memutuskan masuk di partai politik. Itu kan tadi riuhnya tadi kan Pak Jokowi mulai disebut-sebut ini. Kan kemarin infonya juga Mas Joko sendiri sudah
waktu Kopdarwil kemarin itu ya, menyebut juga akan mengajukan nama Pak Jokowi berserta dengan ketum sekarang yaitu Mas Kaisang sebagai calon ketua umum. Kalau alasan dibaliknya munculnya nama Pak Jokowi ini apa, Mas? Satu, tentu kami melihat rekam jejak ya, legasi Pak Jokowi itu siapa yang meragukan lagi legasinya beliau kan. 2 periode memimpin RI itu satu, tidak ada, menurut kami di PSI pembangunnya udah luar biasa kan. Dia berapa infrastruktur yang dibangun kan, mulai dari bandara baru, bendungan, berapa ribu jalan tol. Kemudian di daerah mana yang sebelumnya tidak ada jalur kereta api, sekarang mulai ada jalur kereta api, gitu kan. Itu kan untuk sebenarnya juga untuk meningkatkan nilai ekonomi di daerah tertentu kan, transportasinya dibikin mudah. Masih ingat salah satu yang paling diingat itu harga semen di Papua. Dulu kan banyak beredar kan, semen kalau di sini 50.000, sana bisa 1 juta, 2 juta kan, karena transportnya yang sulit. Ya kan, hari ini infrastrukturnya dibikin bagus, sehingga misalnya semen atau BBM bisa satu harga. Itu kan salah satu bukti nyata bahwa beliau bekerja untuk Indonesia kan. Menurut saya itu yang legasi ya. Satu legasi, kedua sosok sederhana, ya kan. Kita belum pernah menemui Pak Jokowi ketika di sela-sela liburannya naik Lamborghini. Nah ini artinya beliau jauh dari itu. Artinya beliau memang sudah selesai. Memang hidupnya itu untuk pengabdian ke bangsanya. Menurut saya legasi dan kesederhanaan dan integritas beliau kan. Yang menurut kami hari ini kami patut untuk dan layak masukkan beliau menjadi salah satu kandidat di ketua umum. Gitu sih. Kalau Mas Yogo sendiri, apakah sudah menemui Pak Jokowi terkait niat pengajuan ini, dan gimana sih sinyal-sinyal dari Pak Jokowi sendiri ketika namanya disebut-sebut akan menjadi salah satu calon ketua umum? Apakah menerima atau gimana, Mas? Saya beruntung kemarin berada di dalam beliau ya, di rumah beliau, di meja itu salah satunya tentang nama beliau yang disebut menjadi catat umum. Satu yang saya tangkap, beliau tidak keberatan. Kemudian juga tentu kami menghormati juga keputusan beliau. Beliau ya semua coba dipertimbangkan, dihitung. Itu tidak buru-buru memutuskan oke, saya masuk gitu, enggak. Dan ini kami paham betul, ini tipikal beliau yang benar-benar memang segala sesuatunya dipertimbangkan dengan matang. Langsung ya kita pertimbangkan dulu. Yang pertama ya terima kasih karena mendapat apresiasi dari PSI kan sebagai calon ketua umum. Meskipun hari ini juga ada partai yang juga hari ini ramai juga kan. Jangan-jangan ini jadi tren nih. Setelah PSI nanti B3, setelah ini ada kongres apa lagi partai lain mencantumkan beliau. Tidak apa-apa. Artinya kami berpikir positif ya. Beliau masih diperhitungkan di tanah air kan. Ya bagaimana banyak partai yang menginginkan beliau menjadi ketua umumnya kan, berarti ada sesuatu nih, ada value yang benar-benar layak dipertimbangkan. Yang jelas beliau tidak keberatan dan beliau minta waktu untuk memperhitungkan. Meskipun di akar bawah itu juga mulai banyak juga yang mendukung. Kami bukan bermimpi dan berandai-andai kalau partai ini juga dipimpin beliau kan. Kami punya ngitung juga kekuatan beliau secara politis. Berapa persen ketika dulu masih di partainya yang disumbangkan Pak Jokowi, ya kan. Kami kunci nominalnya beliau masih punya relawan-relawan militan. Betul. Ya kan. Punya masyarakat yang begitu mencintai beliau, dan masyarakat ini tidak mau masuk di partai, tidak mau terkotak dalam relawan juga banyak. Masyarakat umum yang cair, yang tidak memutuskan di partai politik tertentu dan di relawan tertentu. Tapi ketika Bapak menyampaikan mereka langsung begitu antusias atau mendukung. Iya. Kita lihat aja buktinya ketika Pak Jokowi di salah satu desa atau Kendal kunjungan atau di provinsi, sambutannya kan tidak berbeda ketika beliau menjabat sebagai presiden kan. Iya kan. Begitu disambut, artinya ya penerimaan masyarakat ini betul luar biasa. Kami memaknai beliau dicintai rakyatnya. Ini menjadi pertimbangan besar kami. Kami bayangkan kalau ini kemudian jadi ketua umum kami, berapa banyak masyarakat yang menjadi Pak Jokowi kemudian mendukung beliau di salah satu partai misalkan. Itu yang menjadi pertimbangan besar kami. Sekali lagi beliau tidak keberatan dan beliau minta waktu untuk
mengkalkulasi, memperhitungkan segala sesuatunya. Tidak mudah memang, tidak harus bisa dijawab saat itu juga. Apalagi ditambah hari ini mungkin beliau juga sudah, waduh ini apalagi. P3 juga rame meminta beliau menjadi ketum kan. Jangan lagi nanti ada partai C, partai D atau yang lain kan. Kecuali partai yang satu yang tidak mungkin beliau meminta menjadi ketua umum kan. Kemarin kan itu juga Pak Jokowi itu dulu sempat berstatement ketika PSI menawari posisi itu akankah jadi ketua umum. Pak Jokowi sempat menyatakan itu ya nggak apa-apa, tapi saya juga harus mempertimbangkan kalau saya ikut ini mosok ya saya kalah gitu. Nah itu kalau tanggapannya Mas Yogo sebagai PSI sendiri yang mewakili PSI itu berarti itu apakah memang benar-benar Pak Jokowi nanti kalau akan ikut dalam kongres ini tuh benar-benar mewajibkan dirinya untuk menang itu gimana? Ya. Jangan salah Mas, itu masih ada tambahan lagi bercandanya Bapak ya. Di salah satu komentarnya, nanti kalau saya maju tidak ada calon lain yang maju, masih itu. Ya ini yang kami akatopi dan hormat setinggi-tingginya. Sense of humornya beliau itu tinggi, ya kan? Bercandaannya aja gitu sudah menjadi geger di mana-mana kan, dan benar-benar beliau itu bercandanya tulus, tidak jumawa, tidak ini kan. Dan itu kami ketawa keras. Dan itu real. Menurut kami, sampai nanti di bursa ini, siapa tokoh yang berani melawan beliau di bursa ketum untuk e-voting misalkan. Kecuali mungkin ketua umum hari ini misalkan. Ini kan gayeng juga ini. Terlepas dari ini Bapak anak. Ini salah satu, kami ingat betul ya Mas, menjadi pendukung beliau itu, beliau belum punya track record kalah. Betul. Ya kan? Betul. Sehingga beliau menjaga benar rekor itu kan. Jangan sampai saya masuk tahu-tahu nanti di pemilihan voting atau ketum kalah gitu. Itu bercanda tapi bercanda yang benar-benar dihitung secara matang kan. Beliau wali kota 2 periode tidak kalah. Terus gubernur menang, presiden 2 periode menang. Beliau belum punya rekor kalah di republik ini sehingga kami menilai itu bercandaan tingkat tinggi. Ya kan, segala sesuatunya menurut Bapak itu harus, beliau mau menyampaikan pesan harus matang, harus diukur, jangan gegabah meminta beliau, kemudian beliau nanti sambil ketawa bilang nanti saya maju, saya baru gitu, saya tidak mau kalau maju kemudian kalah gitu kan. Ya itu humornya Pak Jokowi dan humor yang matang, saya kalkulasi di belakangnya itu matang, tidak serta-merta hanya sekedar humor belakang. Karena kami tahu betul sebagai pendukung beliau tidak punya riwayat kalah di pertempuran republik ini kan. Mau wali kota, mau gubernur, presiden pun juga 2 kali kan tidak pernah kalah. Kalau nama Mas Wapres sendiri, sekarang kan Mas Wapres tidak terafiliasi dengan partai manapun. Apakah PSI juga tidak ada keinginan untuk istilahnya menggandeng beliau untuk masuk ke PSI bersama Mas Kaisang, dan andaikan misalkan nanti Pak Jokowi juga merapat gitu Mas? Mas Wapres salah satu tokoh muda ya, yang juga tidak bisa diabaikan, beliau dekat dengan PSI. Kedekatan dimulai dari ketika muncul menjadi tokoh, memutuskan untuk maju di gelaran Pilkada Solo, riwayatnya dulu kan. Dekat dengan kami di PSI, semenjak itu saya secara pribadi dulu ketua DPD PSI Solo juga sering komunikasi sampai hari ini dengan beliau. Tapi kami juga paham bagaimana kesibukan beliau hari ini kan. Masuk menjadi pemikiran pertimbangan kami, sebagai salah sosok muda yang begitu lompatannya begitu jauh kan. Dia sudah melompat dari wali kota tanpa gubernur dan membuktikan menang kan. Secara konstitusi dipilih rakyat berapa juta memilih beliau kan. Dan hari ini beliau fokus bekerja keras mengemban amanah itu. Jadi kalau tanya Mas Gibran pertimbangan tentu kami juga berkomunikasi dan menawarkan ke beliau kan. Beliau hari ini fokus untuk mengemban tugasnya menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Beliau lebih ke sekarang fokus dulu ya. Jadi meskipun kami tahu bahwa beliau hari ini kan istilahnya bebas transfer kan kalau pemain bola belum punya klub. Dan hari ini beliau istilahnya baru asik-asiknya menghayati menjadi seorang wapres, dan kami tahu hari per harinya beliau di mana. Beliau setelah kemarin Bengkulu, hari kemana-kemana kami juga terupdate juga dengan Mas Gibran, Mas Wapres. Oke Mas, sekarang bahas sedikit kemarin tentang yang one man one vote itu.
kemarin ada seorang pengamat politik itu yang menyatakan kalau konsep one man one vote ini itu menguntungkan calon tertentu, terutama mereka calon-calon yang memang sudah dikenal publik secara luas. Andaikan misalkan besok Mas Kaisang, Pak Jokowi maju, itu dianggap menguntungkan sosok-sosok tersebut gitu. Kalau menurut Mas Yugo gimana? Apakah one man one vote ini memang seperti itu atau kembali lagi itu malah justru meniadakan adanya kayak politik transaksional tadi itu? Kalau kami berpikirnya di situ ya Mas, karena kami hari ini mereview sistem pemilihan ketua umum partai di Indonesia misalkan, ya kan. Kadang-kadang sudah selesai sebelum jauh-jauh hari karena sudah ada provinsi ini sudah dia mengeluarkan berapa rupiah di belakangnya misalkan, itu transaksional begitu besar. Ya kan, kadang-kadang sudah selesai itu, atau kalau tidak mesti ribut, ya kan. Ada. Tradisi yang menurut kami buruk, ribut ketika pilihan ketua umum kan mesti ditandai sampai pengambil alihan aset atau pendudukan paksa gitu kan, kita sering dengar cerita-cerita miris itu kan. Dan hari ini itu hasil review, hasil diskusi panjang di PSI, kemudian dimunculkan PSI Partai Super TBK Super Terbuka itu salah satu itu. Jadi semua anggota itu kayak kita punya saham yang sama. Baik anggota baru yang masuk login ketika kita sudah nanti ada di sistem aplikasi yang kami share di anggota yang untuk bisa milih, ya semuanya punya hak sama dan bisa ditentukan dari masing-masing, dihitung dari orang per orang kalian kumpul berapa. Terlepas tadi disampaikan ini menentukan sosok-sosok tertentu yang terkenal. Sekarang siapa yang tidak mengenal nama-nama yang sudah mulai muncul di bursa ketum PSI kan? Mbak Isyana juga sudah mulai dikenal karena beliau hari ini wamen. Agus Silambang juga mulai dikenal karena beliau ini ketua OKK. Di internal kami yang sudah tergabung di PSI tidak ada yang tidak kenal beliau-beliau ini kan. Pak Jokowi apalagi misalkan, kemudian Mas Ketum gitu kan. Pak Jokowi juga memantik pemilu raya ini nanti, memantik juga masyarakat yang bergabung dengan PSI. Ini kabar baik bagi kami, artinya respon masyarakat, animo masyarakat untuk masuk mendaftar menjadi anggota PSI itu salah satunya karena sistem pemilu pemilihan ketua umum itu nanti voting di mana satu orang anggota satu suara. Kemarin kami sempat diprotes kalau one man one vote. Itu sebenarnya bahwa enggak, ini kayak partai STM, one man one vote itu kan istilahnya ini hanya laki-laki yang boleh milih kan. Itu sehingga kami kemarin revisi satu anggota satu suara. Tapi ya ini sebenarnya hanya ini kan. Sama, tapi di beberapa teman-teman bercandaannya ini enggak fair, ini enggak ini sensitif bagi gender karena one man one vote kan. Sehingga kami sekarang istilahnya satu anggota satu suara. Itu. Kemudian juga ini Mas, ada prediksi-prediksi yang mengatakan bahwa andai kata besok yang ketua umum yang PSI yang baru terpilih itu bukan dari lingkaran atau dari keluarga Pak Jokowi, itu elektoral PSI 5 tahun ke depan akan turun drastis. Nah itu anggapan itu sesuai nggak? Ya, boleh, semua orang kan boleh memprediksi, boleh mengkalkulasi kan dengan segala pertimbangan masing-masing kan. Ya nanti tentu nama yang dipilih itu menurut masing-masing anggota ya, tentu sudah dipertimbangkan dengan matang-matang kan. Mas Kaisang misalkan, kenapa tidak hanya Mas Kaisang? Bukan hanya karena beliau ketua umum dan maju lagi. Di gelaran pilkada kemarin, Mas Kaisang yang baru megang berapa bulan, kami punya 20 kepala daerah tingkat provinsi dan 135 kabupaten kota. Data itu tidak bisa diabaikan. Artinya di bawah Mas Kaisang, anak muda dan kemarin sempat dilakukan banyak. Itu di pertempuran pilkada kami juga tidak main-main. Ya kan, ada nama-nama yang kami rekom, ada kader-kader internal kami yang menduduki hari ini kepala-kepala daerah kan. Hari ini ketua DPW Jawa Barat, wakil Bupati Purwakarta, Mas Abang Ijo Abidin kalau ada salah namanya. Ya kan. Ini juga membuktikan PSI sekarang sedang menapai track yang benar untuk menuju sana. Mulai banyak kepala daerah, mulai bertumbuh kali lipat anggota legislatifnya. Dari dulu sekitar 88, sekarang hampir 200-an provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia. Kami sedang menuju tren ya mudah-mudahan menjadi partai yang besar, bertumbuh, ditandai dengan perolehan kursi. PT yang untuk gelaran verifikasi syaratnya yang
threshold 4% itu kami juga siapkan jauh-jauh hari supaya pengalaman kemarin itu tidak terulang lagi. Kami hari ini terus belajar dari beberapa pengalaman kemarin. Kami belum bisa masuk di parlemen itu kan salah satu karena kena PT kan parlemen threshold itu. Padahal ada nama-nama yang secara hitungan KPU masuk ya. Kayak Mbak Grace, kemudian ada namanya Mas An Ruhayanto di Jatim 6 itu harusnya masuk kan. Ada berapa nama harusnya masuk, tapi karena kami kena parliament threshold sehingga ini didiskualifikasikan, digantikan dengan nama dibayar. Kayak hari ini di Jateng 5 sebenarnya kan Mbak Cynthia Ganisa kemarin sebenarnya secara perolehan suara juga beliau masuk, tapi kena diskualifikasi karena parlemen. Dan ini menjadi semangat kami di PSI, ini tidak boleh terulang lagi di 2029 nanti. Kami harus siapkan dengan matang. Kuncinya struktur kami sekarang khususnya Jawa Tengah sudah lengkap. Mudah-mudahan sebelum kongres sampai tingkat desa, sampai tingkat korwi korte. Ini salah satu kunci di partai kalau mau memenangkan pertempuran pileg legislatif. Salah satu kunci lolos verifikasi juga di parlemen threshold. Gitu Mas. Kalau untuk calon-calon ketum ini selain tadi nama Mbak Isyana Bagusoka, Mas Agus Herlambang, kemudian kan sudah ada Mas Kaisang dan mungkin Pak Jokowi, adakah nama-nama lain yang juga sudah mulai mencuat? Atau mungkin nama-nama lama yang mungkin kemungkinan bisa maju lagi, mungkin seperti ya Mbak Grace Natali atau mungkin Pak Mas Raja Juli mungkin itu ada. Kami terus mengamati ya di internal kami, di grup-grup WA ada grup anggota legislatif, grup WA ketua DPW se-Indonesia, grup-grup PSI Indonesia itu memang 4 nama ini yang istilahnya secara ranking begitu menonjol, begitu populer. Meskipun kemarin juga sempat ada sama Mas Ade Armando, kan juga melekat ke PSI dan beliau caleg PSI kan. Ada nama misalkan Mas Giring Ganisa yang pernah juga mantan ketum, atau Mbak Grace Natali misalkan juga mantan ketua umum. Tapi secara ini 4 nama ini yang begitu riuh dan menempati ranking 4 besar yang menuju ke ketum. Tinggal nanti kita tunggu siapa ini yang mendapat rekom dari DPW DPD untuk kami kunci sebagai calon ketua umum yang akan diikutkan di pemilu raya, yang akan dipilih anggota itu. Mas Yogo, ini closing statement. Apa harapan Mas Yogo untuk Kongres Nasional pertama besok? Dan mungkin ada harapan-harapan surprise, mungkin siapa sosok caketum yang akan terpilih gitu Mas? Yang pertama, siapapun calon ketua umum yang terpilih, tentu kami kalau secara di PSI bisa membawa partai ini menjadi partai yang benar-benar super terbuka dan menjadi partai yang besar, yang tidak meninggalkan tujuan didirikan partai ini sebagai partai yang mengusung anti intoleransi dan anti korupsi. Ini yang menjadi roh atau nyawa kami di PSI ketika kami masuk. Siapapun yang terpilih tentu ini yang terbaik bagi kami di PSI karena ini pilihan anggota. Anggota harus benar-benar melihat rekam jejak, melihat sosok nanti calon ketua umum yang akan dipilih dan di vote di gelaran Kongres Nasional besok. Sekali lagi ketua umum ini yang nanti kami selaku kader, selaku pengurus-pengurus partai di struktural tentu bersandar betul pada calon ketua umum yang baru nanti, yang bisa sekali lagi membawa kapal besar ini untuk semakin jauh, semakin menorehkan prestasi. Satu, lolos verifikasi, dan besok semakin banyak anggota legislatifnya, semakin banyak anggota kepala-kepala daerah. Itu. Kedua, soal Kongres Nasional, Solo sudah diputuskan menjadi tempat kongres. Tentu kami di struktur lokal siap bekerja keras untuk mewujudkan, memeriahkan kongres, sukses secara acaranya, juga sukses secara pemilu rayanya. Dan kami juga berharap ini menjadi tuah positif, jadi berkah juga masyarakat sekitar. Kami sudah komunikasi dengan hotel-hotel yang akan menjadi tempat bermalam atau menginap seluruh anggota dewan maupun struktur partai. Kami punya struktur kurang lebih 514 pengurus DPD se-Indonesia dan 38 DPD. Tinggal dikali itu, misalkan satu DPW provinsi 3 orang kali 38, kemudian 514 kali 3 orang yang kami undang, itu sudah memenuhi kota. Belum lagi undang-undang lain, belum lagi simpatisan kader yang akan turut memeriahkan di gelaran Kongres Nasional.
kami juga mohon maaf kepada masyarakat Solo, mungkin kalau nanti di kongres ada hal-hal yang riuh, yang keramaian, atau mungkin di titik tertentu ada kemacetan. Tapi saya pastikan kami berkoordinasi hari ini penuh dengan semua stakeholder, dengan kepolisian, dengan Dishub, terkait parkir, terkait nanti rekayasa lalu lintas, sehingga kami tidak ingin benar-benar kongres ini justru kontraproduktif misalkan, justru menjadi hal yang tidak dengan masyarakat. Dan kami ingin kongres ini sukses, masyarakat juga dapat berkah dari kongres nasional ini karena banyak tamu-tamu yang hadir secara ekonomi. Mungkin tamu-tamu juga akan beli oleh-oleh kuliner atau batik atau yang lain, itu harapan kami. Dan ini juga mudah-mudahan bisa meningkatkan roda ekonomi di Kota Solo di bawah pemerintahan Mas Respati dan Mbak Astrid. Kami juga kontak Mas Respati selaku wali kota dan Mbak Astrid selaku wakil wali kota. Terus untuk kongres ini juga benar-benar disupport dari kepala daerah yang ada. Ya, itu Mas. Jadi kami nanti mohon maaf kalau di depan kantor Tribun itu banyak bendera atau banyak umbul-umbul. Dari mulai semua pintu tol yang akan masuk Solo, kami akan pasang atribut untuk memeriahkan acara kongres nanti. Siap. Ya. Sekali lagi pokoknya terima kasih Mas. Sama-sama Mas Vincent. Karena sudah berbagi nih informasi, tadi sudah juga di-spill kapan pembukaannya pada Tribuners. Jadi semoga besok Kongres Nasional pertama ini juga berjalan dengan sukses dan siapapun ketumnya nanti bisa membawa PSI lebih jauh di politik ya. Yang lebih utama jangan hanya besar, terus memberi manfaat bagi masyarakat itu sih. Oke, siap. Tribuners, sekian dulu podcast kali ini. Kita jumpa lagi di podcast Tribun Solo lainnya. Saya Vincent Sista undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.